pagi semuanya. Halo. Hari ini minggu kedua kita ketemu, tapi minggu lalu kita nggak sama-sama ya. Iya. Apa kabar Jack? Apa Baik, kabar Bu. Joy? Baik, Bu. Mia? Baik, Bu, baik. Kalau sekarang kan kita sudah masuk tahun yang baru nih, tahun berapa? 2021. Pasti semangatnya juga baru dong. Yes. Ya, anak-anak yang di rumah, tahun 2021 berarti kita lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Dan yang paling penting tuh lebih setia, kita tetap beribadah di rumah ya. 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 Nah, anak-anak yang di rumah, Bu Dewi bangga sekali melihat anak-anak yang rajin. Nah, Desember lalu guru-guru sekolah minggu tuh datang kunjungi bawa goodie bag ya, bawa Makasih loh, Bu. Makasih loh. Joy dapat nggak? Dapat dong. Jack dapat nggak? Dapat, Bu. Sama dapat mainan. Wah, senang banget aku. Mia juga dapat. Mia juga dapat, Bu. Anak-anak yang di rumah juga dapat ya. Wah, kita semua senang sekali kita tetap dapat hadiah dan kita percaya bahwa hadiah terindah itu adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita siapkan hati kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Anak-anak siapkan hatinya, sudah berpakaian rapi kan? Sudah ada Alkitab di dekatnya? Nah, sekarang kita memuji Tuhan. Kita ada sampai dengan hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai tahun ini, itu karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan.
kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Masih dalam sikap berdiri ya. Mari kita berdoa, ikuti budaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Di tahun ini kami bersyukur karena masih ada pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang selalu memberi harapan di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Urapi setiap kami. Dan kami rindu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang di rumah boleh duduk. Sekarang coba Joy atau Mia dan juga Jack kasih tahu satu dengan yang lain. Ayo kita bersukaria gitu. Ayo bersukaria. Iya. Jadi kita ngasih semangat ke diri kita. Kalau yang di rumah nggak ada saudaranya, nggak ada teman di sampingnya bilang gini, saya harus bersukaria. Dan yang kedua bilang gini, aku tidak ragu mengikut Yesus. Coba. Aku tidak ragu mengikut Yesus. Ya, kita tidak akan pernah ragu ikut Yesus karena Tuhan Yesus Allah yang setia, yang memelihara di tahun lalu dan memelihara kita juga di tahun ini dan sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang baik. Karena itu kita tidak akan pernah ragu mengikut Dia. Yuk kita katakan dengan diri kita, ayo bersukaria. Dan kita mau nyanyikan dalam pujian, mari kita bersukaria. Kita yang di rumah itu hatinya malah sedih, nyanyinya bersukaria tapi hatinya sedih. Nah, hati yang sedih atau semangat patah itu mengeringkan apa? Tulang. Nah, makanya hatinya harus apa? Gembira. Happy. Nah, harus gembira. Jadi gini, Budaya mau ajak kita sama-sama sekarang tunjukkan wajah gembira. Emotikonnya gimana wajahnya gembira? Kayak semangka bibirnya. Gitu ya. Kayak apa? Semangka. Kok semongko? Oh, semongko. Semangat sampai apa? Sampai bongkok. Semangat sampai bongkok. Semongko, tarik sis gitu. Nah, sekarang gini, kan di emotikon tuh ada wajah marah, wajah terkejut, wajah gembira, wajah takut. Sekarang karena kita mau nyanyi mari kita bersukaria disambung dengan hati yang gembira adalah obat, maka Bu Dewi minta kita tunjukin emotikon wajah gembira.
Oke, bisa semua yang di rumah wajah gembira. Oke, yuk nyanyi lagi. Mari kita bersukaria. Lanjutkan dengan hati yang gembira. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Hati yang gembira. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur, yang manjur. seperti obat. Hati yang senang. Asik, asik. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira Adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang. asik, asik, asik. Tapi semangat yang Patah keringkan tulang. hati yang gembira. Tuhan senang. Wow, hati yang gembira Tuhan senang. Tapi semangat yang patah, tulang kita sepertinya kering semua ya. Jangan patah semangat, jangan sampai kita kendur. Jangan kasih kendur ya, semangat terus. Tarik sis. Semangat. Wih, keren sekali. Jack hafal sekali ya kayak gitu-gitu. Oke, Jack, kita naikkan lagi lagu kita, lagu pujian kita. Apa ya? Tiada ku ragu. Mengikuti Yesus. Yes, kita nyanyi tiada ku ragu lagi. Musik. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan.
Keringetan Bu. Udah agak keringet, coba Bude pegang, basah nggak? Lumayan. Wah, Iya. Jack, Jack bajunya paling basah nih. Meruntus Bu. Wah, apa? Meruntus. Meruntus, bahasa apa itu meruntus? Ya pokoknya deres lah ya. Keringetnya banyak. Iya. Dia juga udah keringetan ya? Iya Bu, udah Bu. Anak-anak yang di rumah sudah keringetan? Sekarang tarik nafasnya dulu. Nah, dalam kesempatan ini karena kita masih beribadah di rumah, tapi kita juga tetap bersyukur pada Tuhan. Dan kita tetap membawa persembahan kita tentunya. Nah, anak-anak masih ingat kan bagaimana cara memberikan persembahannya? Bisa ditransfer, tapi juga bisa diantarkan, dimasukkan dalam amplop, ditulis untuk KAG, antarkan ke kantor gereja di setiap hari di jam kerja. Karena kita diberkati Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat dengan membawa persembahan kita dan apa yang menjadi haknya Tuhan untuk bisa diberikan ke rumah Tuhan. Ya, dan anak-anak yang sudah mengumpulkan persembahan pasti diberkati Tuhan dan orang tuanya juga. Terima kasih sudah membawa anak-anak untuk memberi, untuk belajar memberi dari sejak usia kecil. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cek. Ya. Joy, Iya. Mia, Iya Bu. kita pernah dengar tentang cerita jagoan. Siapa contohnya? Superhero. Superman, siapa lagi? Spiderman. Batman. Batman. Superman. Oke, apa? Superman. Jack bisa aja deh, selalu gitu. Tadi Superman jadi Superman. Jack, dengerin dulu. Kalau kita misalnya kenal Superman nih, ya Ya. kan? Bisa nggak setiap saat itu Superman ada sama kita dan kita andalkan tiap hari? Terbatas lah Bu. Kalau misalnya aku butuh bantuan, Joy butuh bantuan, Mia juga butuh bantuan. Iya. Pasti kan salah satu yang ditolong, masa bareng-bareng? Iya, berarti terbatas sekali ya. Ya. Superman, Batman atau tadi siapa tadi? Permen. Spiderman itu bisa mati nggak? Bisa. Ada ya filmnya ya Superman apa itu? Superman is dead gitu ya? Atau apa sih? Superman dead apa sih? Pernah Ya mati? itulah Bu. Ya gitu-gitulah. Pokoknya jagoan di dunia ini atau jagoan yang di film-film itu terbatas sekali. Nggak bisa diandalkan setiap saat. Tapi kita punya jagoan, punya yang menjaga kita nih setiap saat, setiap detik yang bisa kita andalkan. Siapa dia? Siapa tuh? Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah tadi jawab siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah pribadi yang paling bisa diandalkan. Dia satu-satunya Tuhan ya. Dia bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Kalau dia nomor satu, berarti ada nomor dua dong Tuhannya. Karena dia satu-satunya yang bisa kita andalkan, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan menyambut firman Tuhan. Katakan engkau Tuhan yang setia. Stop dulu, Bu Dewi salah tadi. Awalnya gimana? Kalau satu-satunya? Engkau Tuhan yang setia. Oh ya benar sih, tadi kok Bu Dewi pikir Bu Dewi yang salah. Nah, Bu Dewi ngetes nih ya. Bu Dewi kok jadi ngelamun sih. Oke deh, sorry. Oke, musik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
kepada Tuhan. Dia Allah yang bisa memberkati kita. Dia Allah yang bisa memulihkan kita. Dia Allah yang bisa menyembuhkan kita dari sakit itu. Datanglah kepadanya dengan kesetiaan. Datang dan percayalah kepadanya. Dia berkuasa karena dia dapat diandalkan. Kita naikkan lagi pujian ini. Satu-satunya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya, yang bisa memberkati kami, yang bisa memulihkan kami, yang bisa menyembuhkan kami kala mana kami sakit. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan untuk persembahan yang kami persiapkan, yang akan kami berikan kepada Tuhan.
Dan saatnya Tuhan, kami mau teduhkan hati untuk bersama-sama menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau tolong urapi kami supaya firman Tuhan ini bekerja di dalam hidup kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi juga Bu Dewi yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, pagi ini Bu Dewi masih ingin mengajak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita memasuki tahun ini dengan penuh pengharapan bahwa tahun ini adalah tahun berkat. Kenapa anak-anak? Karena kita tahu bahwa banyak orang khawatir saat-saat ini. Sampai kapan ya virus corona ini perginya kapan? Belum lagi hilang virus corona, ada lagi loh virus yang baru. Kita harus di rumah terus, anak-anak sudah mulai jenuh, sudah mulai kangen sekali ketemu dengan teman-teman. Tidak bisa pergi jauh-jauh, bahkan juga Budi percaya kadangkala ada orang tua yang menjadi khawatir gimana nanti pekerjaannya ya kalau gini terus. Nah, tapi karena kita di dalam Tuhan yang memegang hari esok, hari ini kita mau percaya bahwa tahun ini adalah tahun berkat untuk kita. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita mau mendengar suara Tuhan menyapa kita dengan lembut. Budi akan memulai dengan sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Andoy. Anak ini dia adalah seorang anak yang pekerjaannya itu menyemir sepatu. Dia tidak punya papa mama. Jadi setiap hari dia berada di dekat stasiun kereta api. Apa yang dilakukan? Dia akan mendekati bapak-bapak yang bersepatu yang hendak pergi bekerja dan kemudian dia akan menyemir sepatunya. Nah, ketika dia sedang duduk sendiri, dia sedang sedih memikirkan kapan ya saya bisa berhenti menjadi tukang sepatu, lalu kapan ya saya bisa seperti anak itu punya orang tua. Wah, hatinya menjadi sedih sekali. Sampai satu kali ada seorang bapak mendekati dia, ditepuk punggungnya nih, "Nak, bisa semirkan sepatu saya?" "Oh bisa Pak, bisa." Lalu dia cepat-cepat mengeluarkan peralatannya dan menyemir sepatu bapak ini. Dia menyemir sampai mengkilat dan kemudian sudah selesai dikatakan, "Sudah selesai Pak." Wah, lalu bapaknya memberi dia sejumlah uang. Esok hari bapak ini memanggil lagi, "Nak, sini. Sekarang kamu semirkan lagi sepatu saya ya." Lalu besok paginya dia semir lagi sampai mengkilat. Dan kemudian diserahkan lagi kepada bapak itu. Demikian seterusnya hari-hari berjalan. Dan anak ini setiap pagi tanpa disuruh lagi dia langsung mendekati bapak itu. Dan kemudian meminta sepatunya untuk dilepas dan mengelapnya. Sampai satu kali ketika dia sedang menunggu bapak ini turun dari kereta, hatinya menjadi gundah sekali. Kok hari ini tidak datang ya? Lalu dia sedih, waktu dia duduk sendiri dan sedih, lalu dia merasakan di pundaknya ada yang memegang. Dan ketika dia noleh, wah bapak itu datang. Dia katakan, "Bapak datang?" Terus bapak ini lihat, "Kok kamu bahagia sekali?" "Bapak tahu enggak, saya tadi cemas loh ketika bapak tidak ada." "Oh begitu, kenapa kamu mencemaskan saya?" Lalu anak ini diam dan dia mulai menunduk. Pelan-pelan air matanya menetes. "Hah, kamu kenapa nak, sakit? Kamu marah dengan saya? Apa yang terjadi denganmu?" Lalu anak ini katakan seperti ini, "Bapak tahu sejak saya bertemu dengan bapak, hidup saya menjadi berubah." "Berubah? Apanya yang berubah?" "Saya lebih semangat Pak, saya lebih ceria." "Benarkah?" "Iya." "Apa yang membuatmu semangat dan ceria?" "Ketika pertama sekali saya bertemu Bapak dan Bapak memanggil saya, 'Nak,' saya sepertinya mendapatkan orang tua baru di dalam hidup saya. Saya sepertinya punya Bapak.
selama ini saya tidak pernah mendengar kata-kata itu. Ada orang tua memanggil nak seperti itu dan saya mengalaminya. Saya bahagia sekali mengenal Bapak. Oh ya, kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya kamu bisa memanggil saya Papa dan saya memanggilmu nak. Hah? Benarkah? Benar. Dan mulai hari ini kamu tidak perlu lagi di sini. Lalu saya kemana Pak? Kamu ikut saya. Kamu akan saya ajak ke rumah yang baru. Di mana Pak? Ya di rumah saya dong. Karena mulai hari ini saya ingin menjadikanmu anak. Wow, benarkah? Benar. Terus dia pukul-pukul kepalanya, dia pukul-pukul badannya. Ini mimpi ya? Ini mimpi ya? Enggak mimpi dong. Kamu kan anak saya, kamu anakku, dan aku adalah bapamu. Wah, hati anak ini seketika begitu bahagia. Selama ini dia tahu bahwa hidupnya hanya seorang diri. Dia tidur di ruang tunggu stasiun kereta setiap hari begitu. Bahkan ketika dia sakit dia hanya bisa mengharapkan belas kasihan orang-orang yang melihatnya. Dan dia hidup sehari lepas sehari dengan mengandalkan apa yang dia dapat dari menyemir sepatu. Tapi hari itu hidupnya diubahkan ketika ada seorang bapak mendekatinya dan bukan hanya memanggilnya nak, bukan hanya memanggilnya atau menjadikannya dia anak yang dia temui tiap hari dengan waktu yang singkat, tetapi sekarang hidupnya berubah karena dia diangkat menjadi anaknya. Dia tinggal, dia hidup bersama anaknya. Betapa bahagianya anak ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita lebih bahagia lagi. Selain kita punya ayah atau bapak dan ibu di rumah, kita punya Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang mengangkat hidup kita, dia Bapa yang memulihkan hidup kita dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang kekal. Dia Tuhan Yesus yang baik. Karena itu anak-anak kita harus bersyukur. Tahun ini meskipun pergumulannya banyak, kita masih tidak bisa sekolah ke sekolah seperti biasanya, sekolahnya masih daring. Kadang-kadang anak-anak jadi boring ya di rumah, malah berantem sama papa mama gara-gara disuruh nulis, malas gitu ya. Ada yang gitu? Ayo jujur. Ada yang bangunnya kesiangan, absennya telat, ada enggak? Oh ada? Enggak apa-apa. Mulai hari ini harus berubah. Kita harus bersyukur masih punya kesempatan sekolah. Kita bersyukur tubuh kita sehat sampai hari ini. Banyak orang sekarang sedang berjuang di rumah sakit. Mereka mengalami sakit, bahkan mereka terinfeksi virus ini. Nah, kalau kita ada itu karena Tuhan Yesus baik. Anak-anak, kita bersyukur punya Bapa yang baik ya. Jadi jangan sedih lagi. Kita percaya tahun berkat ini akan memberkati kita. Bu Dewi ingin mengajak kita buka Alkitabnya dari Amsal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 10. Yuk, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Judulnya berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 1 ini mengajak kita semua, hai anakku, coba semua, hai anakku, apa yang dikatakan? Jangan engkau lupakan apa? Ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah anak-anak, dalam kitab Amsal, kalau anak-anak baca kitab Amsal, ini kitab yang menarik sekali. Setiap hari kalau kita baca satu pasal, berarti 1 bulan kita menyelesaikan baca kitab Amsal, karena sampai pasal 31. Di dalam kitab Amsal ini merupakan kitab yang banyak sekali memberi nasihat tentang hikmat, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah dalam bagian ini dari judul berkat dan hikmat, kita belajar bahwa kita penting sekali untuk memperhatikan atau memelihara perintah dan nasihat. Jadi kalau kita dengar nasihat, kalau anak-anak dengar nasihat biasanya dari siapa? Dari papa, dari mama, atau dari orang yang lebih tua, atau dari saudara kita. Nah kalau kita dengar nasihat, kalau kita dengar ajaran atau perintah, maka sikap kita, hati kita harusnya taat kepada ajaran itu. Nah di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu, anak-anak kecil biasanya mereka ketika berumur 12 tahun, mereka itu diajar untuk baca kitab suci sampai khatam atau sampai selesai. Jadi nanti kalau mereka sudah selesai baca Alkitab, mereka biasanya dibuatkan sebuah acara pesta ucapan syukur. Jadi bagi anak-anak Yahudi, menyelesaikan baca kitab suci itu sebuah kesenangan. Dan biasanya mereka itu dipakein ayat-ayat itu ditaruh di lengan ya, di sini itu kayak ada kotak ya, kemudian ada yang diikatkan di dahi, itu isinya firman Tuhan. Jadi mereka dari dulu sangat menghargai firman Tuhan dan mereka memang terbiasa sejak kecil itu mendapatkan pelajaran firman. Jadi anak-anak, komitmen kita di tahun yang baru ini, selain kita tetap setia ibadah, kita harus mulai belajar menyelesaikan kembali pembacaan Alkitabnya. Berarti kalau tahun ini sudah selesai, kita sudah selesai 2 kali loh pembacaan Alkitab. Dan sekarang karena waktunya lebih banyak di rumah, anak-anak bisa mulai baca lebih dari 3 pasal sehari. Jadi setahun kurang sudah selesai. Nah, kita penting sekali untuk menerima atau terus memelihara ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan ketika kita sungguh-sungguh memelihara, bahkan menerima ajaran itu dan menyimpannya di dalam hati, baik perintah itu datang dari Tuhan, dari orang tua, itu akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik dan lebih sehat. Panjang umur dikatakan, dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah anak-anak, di dalam bagian lain kita diajak untuk bersama-sama bagaimana kita punya sikap hormat kepada orang tua. Ingat di dalam 10 hukum Tuhan ada kalimat apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi sikap kita, rasa hormat kita kepada orang tua itu juga melambangkan rasa hormat kita kepada Allah. Karena orang tua dikirimkan oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini ada anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, itu bukan hanya orang tuanya yang sedih, tapi Tuhan juga sedih. Nah anak-anak itu tidak akan membuat kita bahagia. Tapi kalau kita menghormati ajaran orang tua, menghormati ajaran Tuhan, maka kita akan beroleh sejahtera dan kita beroleh umur yang panjang. Dikatakan di dalam ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah anak-anak, tadi si Andoy bagaimana dia mendapatkan kasih dari orang tua baru yang mengangkat dia menjadi anaknya. Nah ketika kasih dan kesetiaan, ketika sebuah kebaikan itu diterima oleh Andoy, maka Andoy menerima itu sebagai sebuah hadiah yang besar di dalam hidupnya. Nah kata kasih dan setia di dalam bagian ini kita melihat, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa?
kehidupan orang percaya yang selalu dituntut untuk mengasihi. Kasih kepada siapa dulu yang pertama? Kepada Tuhan. Yang kedua kepada sesama. Kasih di dalam kekristenan itu tidak asing. Nah, bagian ini menjelaskan jangan kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia kepada siapa? Kepada Tuhan yang utama. Yang kedua juga kepada sesama. Baik itu orang tua juga kepada teman. Jadi kita harus tunjukkan terus hidup bagaimana mengasihi dan hidup yang setia. Maka dikatakan di dalam bagian ini, kalungkan itu di lehermu, tuliskan di loh hatimu. Artinya apa? Itu melekat. Kasih dan kesetiaan itu melekat di dalam hidup kita. Tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh berkurang. Jadi teruslah mengasihi, teruslah setia. Dan yang paling penting di dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Bu Dewi tahu ada banyak anak-anak pintar ya, ada banyak anak-anak yang ilmunya atau secara pengetahuan itu sangat pintar sekali. Bahkan di dunia ini ada banyak orang pintar. Kadang orang-orang pintar itu menjadi tidak mudah percaya dengan adanya Tuhan. Di mana ada Tuhan gitu, nggak kelihatan juga. Jadi mereka mempercayai Tuhan itu ya kalau memang Tuhan ada dan Tuhan memang benar-benar berkuasa, mestinya Tuhan tunjukkan dirinya. Ya kadang-kadang ada orang yang sampai begitu menguji Tuhan, mereka tidak percaya. Sehingga banyak orang pintar kadang-kadang justru menjadi tidak percaya adanya Tuhan. Nah, tapi bagian ini mengajak kita begini, percaya dengan Tuhan bukan dengan pengertian sendiri, bukan dengan logika atau pikiran kita, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya pada Tuhan dari hati. Kita memang tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang pernah bertemu Tuhan secara langsung. Tetapi kalaupun kita tidak melihatnya secara langsung hari ini, tapi dari hati kita, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa atas kita, Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita. Maka firman Tuhan katakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah anak-anak, apapun yang kita alami dan hadapi sekarang, percayalah pada Tuhan. Kata percaya ini adalah kuncinya. Ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, kita tidak takut akan hari esok. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Kita akan terus berjalan bersama dengan Allah. Karena itu Bu Dewi ingin sekali anak-anak hidup menerima berkat. Tahun ini kita imani sebagai tahun berkat dalam hidup kita. Kita tetap semangat belajar, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Orang tua kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita diberi sehat, kita diberi sukacita, kita dicukupkan oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga bisa mengambil bagian di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Setelah kita diajak untuk melihat apa yang harus kita lakukan dan bagaimana berkat Tuhan dicurahkan, ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa artinya? Ketika kita diberkati, maka kita pun harus memberkati. Bagaimana caranya? Kalau kita diberkati Tuhan, kita bisa memberikan dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kalau dalam bagian ini, itu diajak untuk mengerti bagaimana kita memberi perpuluhan. Orang tua kita tahu itu. Nah kan itu menjadi haknya Tuhan. Tuhan hanya minta 1/10. Karena dengan harta yang kita miliki, kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sendiri, ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Artinya apa? Ketika kita bisa melayani Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak jadi kekurangan, tapi justru Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah anak-anak, dari berkat dan hikmat ini kita belajar hari ini. Bagaimana Bapa kita yang penuh kasih, yang menjadikan kita anaknya, yang telah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu kita tidak takut, ada jaminan ketika kita, pertama apa tadi? Yang pertama kita harus tetap
menyimpan ajaran dan perintahnya dalam hidup kita. Dan kemudian kita menghormati Tuhan. Dan berikutnya kita terus menaruh percaya kepada Tuhan. Yuk kita tetap percaya kepadanya, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah banyak bersyukur, banyak berdoa, dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Yang terpenting untuk saat ini adalah bukan banyak-banyaknya apa yang kita punya. Kita sehat saja itu adalah anugerah Tuhan. Jadi anak-anak kalau bangun pagi, Bude ingin sekali mengajak anak-anak berdoa, Tuhan terima kasih ya hari ini sehat, hari ini masih bisa bernafas, hari ini masih ada papa dan mama bersama-sama, masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, itu adalah berkat Tuhan. Jadi jangan berpikir, Tuhan gak enak sih hari ini ngapain gini, kok gak sekolah sih, kok wah hidup kita mengeluh terus. Nah hari ini kita belajar, kita memulai tahun ini dengan semangat yang baru. Dan kuncinya adalah percayalah kepada Tuhan. Dan apa? Nah ini jadi ayat emasnya ya. Yuk kita sama-sama ini ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ingat, percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jangan bersandar pada apapun yang ada di dunia ini. Karena dunia ini tidak kekal. Nah, anak-anak mari kita syukuri tahun ini dengan terus percaya ini adalah tahun berkat. Saya mau berjalan bersama Tuhan, saya tidak takut, saya mau terus setia kepada Tuhan, saya mau terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Ikutin Bude berdoa, kita mau bersyukur pada Tuhan dan terus meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, yang mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat. Kami mau mengimani janji-Mu Tuhan. Tuhan Engkau Allah sumber berkat, sumber kekuatan, sumber pemeliharaan. Kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, menaruh percaya kepadamu dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan, tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dengan menaruh hidup kami khususnya di dalam hari-hari kami untuk semakin banyak waktu bersama Tuhan dalam membaca Alkitab, membaca renungan, juga berdoa. Dan kami juga rindu untuk menjadi berkat di tengah keluarga kami yang membawa orang tua kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau memeteraikan firman ini di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah ada di penghujung ibadah ini. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, udah siapkan persembahan dan sudah dengar firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kita nggak boleh sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Kita sama-sama siapkan hati terus tiap minggu, jangan malas bangun paginya untuk ibadah dan segera mandi, kemudian pakai baju rapi ibadah lagi. Nah anak-anak tetap jaga iman dan jaga imun. Jaga iman dengan rajin berdoa, baca Alkitab setiap hari, baca buku apa renungannya? Spirit Junior. Sudah ada belum untuk bulan ini? Sudah. Diantarkan Bu kemarin sama Semua Bu udah dapat? Dibek. Semua udah dapat. Itu renungan harian harus dibaca setiap hari. Udah diambil di toko mana itu? Sari Utami. Toko Enggak Sari Bu, Utami. kan kemarin diantar sama hadiah Natal itu loh. Oh iya kemarin di Sama dalam goodie goodie bag-nya. Ya. Anak-anak baca itu. Jadi itu jaga iman kita dengan terus dekat dengan Tuhan. Jaga imun, caranya gimana? Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi contohnya apa? Sayur. Sayur, betul. Apalagi? Buah-buahan. Buah-buahan, apa? Ikan. Makan ikan. Mie instan. Nah, Jack selalu. Jack sama Maksudnya- kesukaannya tuh sama anak. Maksudnya mie instan yang dikasih sayur yang banyak. ngeles sukanya gitu. Jangan suka makan mie instan tiap hari ya. Jadi itu nggak sehat loh. Jadi makanan yang sehat itu sayur, buah-buahan, ikan itu sehat ya. Jadi Jack kurang-kurangi dong makan mie instannya. Jack makan mie instan seminggu berapa kali? 1 Bu.
Oh 1, ya masih lumayan lah ya. Nggak boleh tiap hari ya Jack? Kalau nggak ketahuan mama. Lah kalau nggak, terus yang masakin siapa? Ya ada papa. Oh gitu. Tapi Oke. jangan bilang-bilang. Nanti Jack mau berubah supaya sehat. Oh bisa aja deh pokoknya. Oke deh, kita akhiri ibadah ini. Semua anak-anak berdiri. Bude akan membawa doa berkat dan nanti kita akhiri dengan pujian sebab Kau besar. Semua kita berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami rindu anak-anak-Mu terus dalam perlindungan dan proteksi Allah. Biar imun mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.